Malam itu, bintang-bintang bersinar temaram di langit Chicago. Sebuah pesta kecil di Hotel Crown Plaza, yang seharusnya menjadi malam penuh tawa dan kebersamaan, justru berubah menjadi sebuah tragedi yang membekukan hati. Di balik pintu-pintu hotel yang ramai, seorang gadis muda bernama Kenneka Jenkins menghadapi takdir yang kelam, yang hingga kini masih menyisakan misteri yang menggantung di udara. Kisah tragis Kenneka Jenkins, yang ditemukan meninggoy di dalam lemari es yang terkunci, setelah menghadiri sebuah pesta hotel bersama teman-temannya. Bagaimana kronologi selengkapnya? Hai teman Nala, mari kita telusuri alur selengkapnya. Kenneka Jenkins, penduduk Chicago Barat, meminjam mobil ibunya dan meninggalkan rumah pada pukul 11.30 malam pada hari Jumat, tanggal 8 September tahun 2017, untuk menghadiri pesta pribadi di Hotel Crown Plaza Chicago O'Hare di Rosemont. Kenneka datang ke pesta bersama beberapa temannya pada malam itu. Musik berdentam, canda tawa terdengar, mengalir deras di ruangan itu. Teman-temannya mengingatnya sebagai gadis ceria, penuh semangat, dan malam itu tidak berbeda. Namun, sesuatu terjadi, entah karena alkohol, kecerobohan, atau mungkin hal yang lebih gelap. Kenneka terpisah dari teman-temannya. Pesta bersama teman-teman Jenkins diadakan di kamar 926 hotel. Jenkins tiba pukul 1.13 dini hari. Seorang teman di pesta itu memperhatikan bahwa Jenkins tampak tidak stabil, bergoyang saat memeluknya. Jenkins meminum kopi, tapi tak ada yang melihatnya menggunakan meriam atau obat-obatan terlarang lainnya. Saksi lain mengatakan bahwa dia tidak bertingkah seperti biasanya. Mereka mengamati bahwa meskipun dia sedikit menari, dia tampak sedih lalu duduk. Kakaknya berbicara dengannya di telepon untuk terakhir kalinya pada pukul 1.30 pagi. Jenkins terlihat sebentar bersama orang lain berjalan menyusuri salah satu lorong hotel. Kemudian, rekaman pengawas menunjukkan bahwa dia tampaknya mabuk, berjalan sempoyongan di dekat meja resepsionis pada pukul 3.20 pagi. 5 menit kemudian, dia terekam dalam video meninggalkan lift di salah satu lantai bawah. Rekaman terakhir Jenkins yang masih hidup pada pukul 3.32 pagi. Rekaman itu memperlihatkan dia memasuki dapur dan berbelok ke arah lemari es. Pintu lemari es itu sendiri dilaporkan berada di luar pandangan kamera. Sekitar pukul 3 pagi, temannya menyadari bahwa Kenneka tidak ada di kamar hotel. Mereka mulai mencarinya, berjalan menyusuri lorong-lorong yang dingin, memanggil namanya. Pencarian mereka berujung pada laporan hilang kepada staf hotel dan akhirnya kepada pihak berwenang. Sekitar 1 jam kemudian, teman-teman Jenkins menelepon ibunya, Teresa Martin, dari mobil mereka. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak dapat menemukan Jenkins dan telah meninggalkan pesta. Ibunya tiba di hotel sekitar pukul 5.30 pagi hari Sabtu untuk membantu pencarian Jenkins. Manajemen hotel mengatakan mereka tidak dapat membagikan rekaman sampai Jenkins secara resmi dilaporkan hilang. Pada pukul 7.14 pagi, ibunya menghubungi Departemen Keamanan Publik Rosemont, yang menyarankan untuk menunggu beberapa jam sebelum mengajukan laporan orang hilang. Pada pukul 12.46 siang, saudara perempuan Jenkins, Leonore Harris, mengajukan laporan, dan polisi memberitahu manajemen hotel pada pukul 1.15 siang. Malam itu sekitar pukul 6 sore, Martin ibunya dan Harris mulai mengetuk pintu kamar tamu, mencoba menemukan Jenkins, yang membuat seorang karyawan hotel menelepon 911. Pada pukul 10 malam, polisi menemukan rekaman Jenkins yang berjalan sempoyongan di hotel. Namun, lokasi terakhirnya masih belum diketahui hingga Minggu pukul 12.25 dini, ketika seorang karyawan menemukannya di dalam lemari es hotel. Yang mereka temukan 24 jam kemudian lebih. Menghancurkan hati daripada yang bisa mereka bayangkan, Kenneka ditemukan di dalam lemari es dapur hotel, sebuah area yang seharusnya terkunci dan tidak mudah diakses.
Tubuhnya beku, dengan posisi yang mengisyaratkan perjuangan terakhirnya untuk keluar. Tidak ada tanda-tanda kekerasan yang mencolok, namun jejak dingin di ruangan itu meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ia dinyatakan meninggal pada pukul 12.48 dini hari, ditemukan tertelungkup dengan satu sepatu terlepas. Selain luka kecil di kakinya, tidak ada tanda-tanda trauma yang terlihat. Lemari es yang sedang beroperasi pada saat itu digambarkan sebagai lemari es walk-in yang terletak di dalam pendingin walk-in dan merupakan bagian dari area dapur yang tidak digunakan. Lampu di kedua ruangan tampak mati saat dia masuk. Masih ada pertanyaan tentang mengapa lemari es itu dinyalakan, meskipun dilaporkan sedang disewakan ke sebuah restoran yang menempati ruang di hotel tersebut. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2017, Kantor Pemeriksa Medis Cook County memutuskan kematian Jenkins sebagai kecelakaan. Laporan otopsi tidak menemukan obat-obatan terlarang dalam tubuhnya, tetapi kadar alkohol dalam darahnya adalah 0,112. Obat yang digunakan untuk mengobati epilepsi dan migrain juga ditemukan. Bila diminum bersama alkohol, dapat meningkatkan efek kedua zat tersebut dan mempercepat timbulnya hipotermia, yang didukung oleh lesi yang ditemukan di lambung Jenkins. Kematian Kenneka Jenkins menjadi perbincangan nasional. Ada teori tentang kecelakaan tragis, ada pula tuduhan kejahatan yang ditutupi. Orang-orang bertanya, bagaimana dia bisa sampai ke sana? Siapa yang membiarkan ini terjadi? Namun, di balik teori dan spekulasi, ada kenyataan pahit yang tidak bisa diabaikan. Seorang ibu kehilangan anaknya, dan seorang gadis muda kehilangan kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas. Kisah Kenneka bukan hanya tentang misteri, tetapi juga tentang pentingnya solidaritas, perhatian, dan keadilan. Dalam keheningan malam Chicago, bayangannya tetap hidup, mengingatkan kita bahwa beberapa kebenaran mungkin terkunci selamanya di dalam lemari es yang dingin. Terima kasih sudah menonton. Subscribe dan bagikan channel ini ke teman dan saudara, bantu akun ini untuk berkembang. Terima kasih atas kebaikan dan kesediaan teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun.